Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Pernah nggak sih kamu ngebayangin gimana rasanya ngobrol langsung sama Tuhan? Nah, hari ini kita bakal ngebahas salah satu momen paling epik dalam sejarah, yaitu dialog langsung antara Nabi Musa dan Allah. Kita bakal bedah detail ceritanya dari sumber otentik Al-Quran. Dan yang paling seru, kita bakal cari tahu gimana sih warisan luar biasa dari gurun pasir ribuan tahun lalu ini ternyata nyambung banget sama kehidupan kita sekarang, khususnya buat teman-teman Gen Z. Yuk kita mulai. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, coba dipikirin ini sebentar. Seberapa sering sih kita benar-benar ngobrol sama Allah waktu kita punya kesempatan? Nabi Musa, waktu dapat satu kesempatan emas ini, beliau benar-benar manfaatin itu dengan sepenuh jiwa. Jadi ini kayak pengingat halus juga buat kita, seberapa sering kita mau naruh HP bentar, ngejauh dari segala kesibukan, cuma buat benar-benar nyambung lagi sama Sang Pencipta. Oke, kita masuk ke bagian pertama, panggilan suci di lembah tua. Coba bayangin, malam-malam di tengah gurun Sinai yang sepi banget, kalau kita baca di surat Toha ayat 9-16, momen bersejarah ini tuh nggak terjadi tiba-tiba loh. Ada prosesnya. Awalnya, Nabi Musa ngelihat api misterius dari kejauhan. Terus beliau minta keluarganya nunggu sebentar. Niat awalnya sih sederhana banget, nyamperin api itu buat cari petunjuk jalan atau sekedar ngambil opor buat penghangat. Tapi, persis di momen itulah, beliau malah dengar suara ilahi. Dan firman yang terdengar itu luar biasa bikin merinding. Sungguh aku Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu. Sungguh kamu di lembah yang suci tua. Perintah buat ngelepas alas kaki ini bukan cuma sekedar nyuruh nyeker biasa ya. Ini tuh proklamasi yang benar-benar ngebangun tingkat kesucian yang luar biasa dan kemurnian spiritual absolut. Tanah tempat Nabi Musa berdiri saat itu mendadak jadi tanah yang sangat amat suci. Nah, dari peristiwa ini ada satu konsep keren banget namanya taklimah. Kalau kamu cek di surah An-Nisa ayat 164, di situ ditegasin kalau Allah berbicara langsung kepada Musa. Melalui mujizat yang benar-benar eksklusif ini, Nabi Musa dapat privilege luar biasa. Beliau jadi satu-satunya nabi yang dengar suara Tuhan secara langsung tanpa perantara malaikat sama sekali. Benar-benar sebuah jalur komunikasi VIP. Lanjut ke bagian kedua tentang gunung yang hancur dan batas kapasitas manusia. Jadi, interaksi yang luar biasa intim ini pelan-pelan sampai ke satu titik balik yang dramatis banget. Saking terhanyutnya dengan kedekatan spiritual yang seintim itu, Nabi Musa bikin satu permintaan yang mungkin gak pernah berani dipikirin sebelumnya. Beliau bilang, "Ya Tuhanku, tampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau." Beliau punya kerinduan yang sangat manusiawi, pengen ngelihat secara fisik sosok pencipta yang lagi asik ngobrol sama beliau. Tapi, kalau kita lihat analisis tafsir akademis soal percakapan ini, Allah ngejawab permohonan itu dengan lembut tapi sangat tegas. Intinya, Musa nggak bakal sanggup. Sebagai gantinya, Allah nyuruh Musa buat ngelihat ke sebuah gunung yang kokoh di dekat situ. Buat ngelihat sedikit aja, secuil aja dari manifestasi keagungan Allah. Dan disinilah puncak epiknya. Dalam hitungan detik, gunung yang tadinya super solid dan kokoh itu seketika hancur luluh lantak jadi debu. Benar-benar pemandangan kosmis yang bikin napas berhenti. Saking dahsyatnya momen itu, Nabi Musa sampai hilang kesadaran dan jatuh pingsan. Kejadian ini benar-benar jadi bukti mutlak soal seberapa terbatasnya kapasitas fisik kita sebagai manusia di dunia ini. So, apa sih yang bisa kita pelajari dari kejadian epik tersebut? Pelajaran utamanya jelas, di dunia ini kita emang nggak bisa ngeliat Tuhan pakai mata fisik. Tapi bukan berarti kita nggak bisa punya koneksi langsung sama Dia. Hubungan spiritual yang personal itu tetap bisa banget kita rasain. Iman yang benar itu butuh kerendahan hati buat nerima keterbatasan kita sendiri. Makanya pas Nabi Musa sadar, hal pertama yang beliau lakuin adalah langsung bertaubat. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Gimana sih wujud dialog modern ini buat generasi Z? Kamu mungkin mikir, terus hubungannya cerita zaman Nabi ini sama hidup kita yang serba modern apa? Kontrasnya emang kerasa banget ya. Di satu sisi, kita punya Nabi Musa yang ngobrol di atas gunung, berhadapan sama mujizat alam. Di sisi lain, kita punya generasi Z. Sebuah generasi yang sebenarnya haus akan makna spiritual, tapi harus nyarinya di tengah lautan notifikasi sosmed dan distraksi digital yang gak ada habisnya tiap detik. Nah, ini bagian yang paling mind-blowing. Lewat penelitian sosiologis modern yang pakai pendekatan akademis seperti hermeneutika Gadamer, ternyata ditemukan fakta yang menakjubkan. Riset ini ngebuktiin kalau Gen Z itu sebenarnya punya potensi yang gede banget loh buat ngebangun dialog mereka sendiri sama Allah. Dialog yang unik, dalam, dan super personal di hari ini tanpa perlu jauh-jauh naik gunung segala. Terus, prakteknya gimana dong di era sekarang? Caranya simple tapi powerful. Kamu bisa mulai dengan doa yang benar-benar tulus dari hati terdalam. Terus, ngebiasain buat refleksi diri sambil baca Al-Quran. Ini ngebantu banget buat jaga fokus dan ketaatan di tengah gempuran digital.
Lewat ibadah yang mindful kayak gini, cuma dengan ngebuka hati, generasi sekarang bisa banget kok ngerasain level kedekatan yang sama, tanpa butuh wujud fisik sama sekali. Terakhir, kita masuk ke warisan puncaknya pada malam Isra Mi'raj. Percaya nggak percaya, warisan luar biasa dari Sinai ini ternyata nemuin puncaknya berabad-abad kemudian. Dan itu kejadiannya di atas langit sana. Kita ngomongin pertemuan legendaris antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad di malam Isra Mi'raj. Karena Nabi Musa udah paham banget sama batas kapasitas umat manusia dari pengalamannya dulu, beliau berempati dan ngasih saran khusus ke Nabi Muhammad soal jumlah kewajiban ibadah buat umat Islam. Dan hasil dari musyawarah surgawi itu ngelahirin satu keputusan yang indah banget, yaitu syariat sholat 5 waktu. Coba dipikirin, kewajiban ini udah disederhanain sedemikian rupa dengan penuh kasih sayang, tapi luar biasanya, pahala yang kita dapat tetap dihitung setara dengan sholat 50 waktu loh. Bener-bener luar biasa. Makanya ini ngebawa kita pada satu kesimpulan yang super indah. Setiap kali seorang muslim ngerjain sholat, sejatinya dia lagi napak tilas jejak dialog suci tersebut. Bener banget. Setiap kita angkat tangan buat takbir, setiap kita sujud, kita itu sebenarnya lagi ngambil tongkat estafet percakapan VIP tadi. Kita nerusin warisan koneksi langsung yang dulunya pertama kali nyala di lembah tua. Jadi, sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu. Ingat ya, saluran komunikasi langsung ke Sang Pencipta. Itu udah diamankan, teruji sama waktu, dan buka 24 jam. Pertanyaannya, di tengah semua kebisingan dan distraksi konstan dari dunia digital ini, kapan sih kamu mau nge-mute itu semua bentar dan mulai ngebangun dialog suci kamu sendiri? Pikirin baik-baik ya. Makasih udah ngikutin ulasan seru kita kali ini. Sampai jumpa!